Saudara, pagi ini kita akan adakan pelayanan ke daerah Polres Tangerang. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berbagi di Lumbung Yusuf Pas Agape. Biarlah pelayanan Tuhan boleh berjalan, menyalurkan kasih dan kuasa Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan pun disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah menyumbang di Lumbung Yusuf Pas Agape. Thank you, Tuhan memberkati. Bersekutu denganku, jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Lebih dekat Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Kita akan menari buat Tuhan, amin. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bila Allah ada, bukan tertawa. Allah ada di dalamku, bukan ketawa. Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bila Allah ada, bukan tertawa. Ada di dalamku, bukan tertawa. Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa. Lalu menuntun
kami. Tuhan yang bawa kami dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi. Dari satu mujizat pada mujizat yang ajaib di depan kami. Terima kasih, urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Urapi pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Urapi juga hamba-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh Tuhan mendengar sebagian pada kebenaran firman-Mu. Hati kami boleh diubahkan. Kami dikuatkan lagi Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Kayaknya masih ada yang lemes-lemes. Ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali melayani di gereja Pendeta Pak Boy. Saya percaya Tuhan berikan firman-Nya yang terbaik ya. Asal kita sediakan tanah hati kita, tanah yang subur. Jangan yang semak duri. Apa semak duri? Penuh kekhawatiran, ya, penuh ketakutan. Ada juga tanah yang berbatu-batu, wah keras, ya kan? Gimana mau ditanami firman, gimana mau ditanami pohon kalau hati kita berbatu-batu, ya. Ada juga tanah hati yang keras, ya. Setiap firman datang mental, oh itu bukan buat saya, itu buat no, buat ini nih. Setiap firman bukan kena buat diri sendiri, ada perubahan, tapi oh itu cocok tuh buat mertua saya, oh itu cocok nih buat mantu saya atau buat mama saya nih, adik saya. Enggak, firman Tuhan harus mengena pada diri kita, ya. Itu firman seperti apa saudara, pedang roh, membelah setiap hati, ya, membuka setiap pikiran hati kita. Ada satu perubahan, ada satu pemulihan, ada satu yang harus kita kerjakan yang di dalam. Ada perubahan. Seringkali hati kita terikat, ya, ada satu hati yang keras, ada satu orang cepat kepahitan, cepat tersinggung. Saya kenal banyak orang. Ada yang sedikit ngomong salah, bisa langsung marah, bisa langsung tutup pintu, jebret. Pernah nggak ngalami saudara seperti itu? Saya pernah besuk orang, tiba-tiba jebret, dia kabur ke kamarnya, ngumpet. Waduh, kita yang ini celengak yang besuk, gue salah apa ya? Ya, karena orangnya cepat tersinggungan, cepat pahit, ya. Ada orang-orang seperti itu, ya. Makanya kita yang sudah mungkin lebih dewasa rohani harus luaskan hati. Jangan kita juga pahit, tersinggung. Lu doang yang tersinggung, gue juga bisa, gitu kan. Jangan balas. Ya, kita harus punya hati yang luas, hati yang bebas, ya, seperti samudra. Kita melihat kedalaman orang itu. Oh iya, masa lalunya dia yang saya dengar. Waktu kecil dikasih ke orang lain, bayi oa dikasih ke orang lain, ya kan? Jadi ini bayi tidak diharapkan. Dari kecil, dari bayi sudah tertolak. Pantesan ya, udah gedenya begitu saudara. Ya, jadi kita harus kasihi lagi, doakan lagi. Saya doakan lagi, saya sampai nangis. Saya yang mendoakan, saya nangis. Ya. Karena masa lalunya yang pahit itu membuat karakternya aneh gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita pemulihan itu didatang dari hati dulu, hati kita. Jangan kita melihat orang lain, oh ini nunjuk sana, sini, ayo. 4 jari nunjuk pada hati kita, pada diri kita. Kita udah beres belum? Kita udah benar belum? Hati kita udah tulus belum? Hati kita udah murni belum? Seringkali terikat kepahitan, kemarahan, iri hati, ya, perselisihan, itu kecemaran. Akhirnya timbullah dari mulut apa? Kutuk, sumpah serapah, persungutan, dan tidak puas dengan keadaan, tidak puas dengan ekonomi, tidak puas dengan keluarganya, tidak puas dengan penghasilannya. Apapun juga bisa keluar dari mulut. Ya saudara, hati-hati. Karena apa yang di hati keluar dari mulut. Yuk kita baca firman Tuhan. Di dalam hari ini kita bahas mengenai dosa persungutan, ya. Seringkali anak-anak Tuhan tanpa sadar bisa bersungut-sungut, berkeluh kesah, ngomel, dumel. Tahu nggak saudara, bersungut itu teman-temannya ngomel, dumel, nggak terima, ya kan? Apalagi
ngegerutu, gosip, ya jahatin orang. Ya kalau orang sekarang bilang apa ya? Ngibah. Digibah. Saya baru tahu ada digibah. Bu Maria sering digibah orang. Aduh, masa sih, saya bilang. Jadi kita sebagai pemimpin disorot, sering digibahin. Tapi saya sih adalah nggak ambil pusing ya. Kan penting kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita akan benar di hadapan manusia. Karena Tuhan melihat hati, ya kan. Kalau kita digibahin yang buruk nggak apa-apa, nanti ada tuayannya. Tapi kalau yang baik, puji Tuhan, bisa jadi berkat gitu aja ya. Kalau yang kita masih belum beres, kita juga harus berubah. Termasuk saya belum sempurna, kita harus berubah lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin Pak Boy juga sering kali digibahin kali. Karena cerita, katanya saya dibilang pendeta abal-abal katanya. Waduh, masa sih Pak Boy? Nggak apa-apa lah. Yang penting di hadapan Tuhan, hamba Tuhan yang tulus, hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang memperhatikan domba-dombanya bertumbuh dewasa rohaninya. Amin. Amin. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. Yuk. 1 Korintus 10 ayat 10. 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tuh saudara, ngeri gak? Ngeri loh saudara. Jadi persungutan itu ngomel, sering duma, sering mengeluh, sering gerutu, sering gak puas, sering mulutnya ini mengatakan yang negatif. Itu ada malaikat maut yang menyertai. Tadi saya awalnya gak ngerti ini, kok begitu ya, ada malaikat maut yang ngikutin. Kalau orang yang suka gerutu, suka ngomongnya negatif, terus ngomel, gak puas, mulutnya sering kali mengucapkan hal yang tidak baik, ya, nggak puas dengan orang, nggak puas dengan istri, suami, ngomel terus. Siapa yang suka ngomel terus ya? Hati-hati. Tuhan bilang ada malaikat maut yang ngikutin, sehingga pada waktu malaikat maut menghampirimu yang suka gerutu, akhirnya malaikat maut mengubah berkat jadi kutuk. Tidak ada kehidupan karena maut. Ada kematian dalam usaha pekerjaanmu, kematian dalam keluargamu, sehingga pada saat kau ngomel, gerutu, suami istri bisa cekcok, bisa terjadi perceraian, bisa terjadi kematian di dalam keluarga, perceraian. Juga dalam bisnis usaha, ngomel, gerutu terus, bisa semua diomelin, semua digerutuin, semua disungut-sungutin, bisa saudara. Nggak puas dengan keadaan, nggak puas dengan lingkungan, bisa. Itu akhirnya usahanya gagal, usahanya mampet, usahanya jadi nggak berhasil. Saudara, saya pernah punya pengalaman, tapi sebelum dapat firman ini. Jadi itu beberapa tahun lalu ya, udah lama. Karena waktu itu saya bekerja, bikin kue, dagang, jual bahan-bahan kue, dagang kue. Dulu suami saya yang cover semua. Dulu suami punya usaha lain. Jadi saya dagang kue mah enjoy aja. Jadi suami yang cover bayar dapur, bayar sekolah anak, bayar listrik, bayar PLN, semua suami cover. Nah, suatu hari 2001 tuh saya ingat, suami ambruk, bangkrut. Nggak bisa ngasih lagi istri, boro-boro buat beli bedak ya, beli lipstick, buat dapur beli beras aja nggak ada duit, nggak dikasih saudara, karena nggak ada duit kan. Mulailah istri gimana, ngeluh bisa kan, ngomel bisa kan, capek loh saya, capek kerja tuh jadi capek. Nah dari capek lelah itu muncullah persungutan, ngomel. Jadi saya tuh karena waktu itu ada mobil kejual, jadi naik motor, aduh panas gini-gini kan, ngomel, tuh mulut ngomel keluar. Ini karena waktu itu mobil udah kejual, saya naik motor, jarak dari rumah ke toko itu sebetulnya dekat, hanya 5 menit loh. Mungkin Pak Boy tahu ya. Nah 5 menit dari toko ke rumah saya, perumahan Cita itu toko di perumahan Puri Gadena, deket. Tapi karena kita ini udah hati ini udah nggak bener, tahu nggak saudara? Ini
diucap di hati, di mulut ya, di pikiran. Gua naik motor, gua capek, gua sebentar lagi gua jatuh nih, jatuh lu saudara, ngungsep lu saudara. Itu naik motor ngungsep juluk gitu ya. Ada bapak-bapak yang bantuin. Itu ucapan hati-hati, ada kuasa loh. Kita belajar dari mulut ke ucap nih, gua jatuh nih, bener jatuh saudara. Itu kita belajar. Saya belajar dari peristiwa ya, belajar dari pengalaman ya, didikan Tuhan ada. Dari mulai itu saya nggak mau ngomel lagi, nggak mau berkata negatif lah gitu. Nah, berdekatan dengan waktu itu karena masih susah juga ya. Saya itu kesel sama suami, kesel gitu. Mungkin udah lu gak kasih duit, ya kan? Lu maunya makan terus, gitu kan? Gua mesti masak, lu gak kasih uang belanja, gitu kan? Jadi kan ngomel, kesel. Waktu itu saya kesel sama suami, ya, karena suami udah dapat kerjaan, bantu di toko juga, uring-uringan gitu kan. Mestinya lu bantu toko kek, kalau lu nggak ada kerjaan bantu kek apa kek. Pokoknya ngomel. Waktu itu saya inget, saya naik motor dari toko tuh ke sekolahan Galatia. Mungkin mau beli apalah. Oh ya, di depan sekolah Galatia itu dekat arah Kapalem itu ada jalanan di tengahnya itu ada celah kecil. Mungkin kalau lagi di pelur tapi ada celah kecil. Nah itu saudara tahu nggak? Ban motor saya masuk ke tengah celah-celah itu, langsung licin, oleng, gubrak, jatuh saudara. Jatuh tapi saya nggak pingsan untungnya. saya masih jatuh, kaget kan karena tiba-tiba jatuh. Ini pipi ini di aspal saudara. Saya itu masih bisa lihat ini pipi di aspal, saya masih bisa lihat jalanan gitu kan. Waduh, cepet deh. Untung itu nggak ada motor atau mobil di belakang kita bisa kehajar lagi. Karena kita jatuh, kalau ada mobil kendaraan di belakang kita kehajar lagi. Itu saya belum mengetahui firman ini. Ada malaikat maut yang menyertai orang-orang yang suka ngomel, dumel, sungut-sungut, berkata negatif, apapun. Jadi saya bangun. Nah, sejak itu saya benar-benar kapok. Udah peristiwa kedua kan, jatuh kan, itu benar-benar saya kapok. Mulai hari itu saya nggak ngomel lagi, nggak sungut-sungut lagi. Tadi lawan apa? Bersyukur, bersukacita, malah ketawa. Itu baru pujiannya saya mendengar ya. Itu mari kita ketawa. Karena pada saat ketawa, hormon yang dari tubuh yang positif itu memancar keluar, memberi kesehatan pada tubuh. Amin. Sebetulnya saya ini bukan orang yang suka ngomel. Aslinya saya itu bukan orang yang suka berkeluh kesah, ya, bukan orang yang suka sungut-sungut, bukan. Tetapi saya punya pasangan hidup yang suka ngomel, suka sungut-sungut dari pacaran. Tapi saya nggak pernah nepis dia, lu jangan ngomel dong, lu jangan, enggak. Salahnya saya. Jadi suami kalau nyetir macet, panas lagi gini-gini, pokoknya dia ngomel aja. Jadi kita didiem aja. Enggak, maksudnya lu jangan ngomel gitu kan. Lu jangan bersungut-sungut. Enggak, aku diemin. Nah, saudara tahu nggak, itu persungutan bisa nular akhirnya. Hati-hati. Ya. Jadi kalau kita tidak tolak, kalau kita tidak cut, ngomel terus masuk nih ke kitanya. Persungutan itu timbul karena dari lingkungan juga. Teman-teman yang suka ngomel, teman-teman suka bersungut-sungut, teman-teman yang suka negatif thinking, suka mengatakan yang negatif-negatif. Nah itu bisa terkamiri, bisa nular. Bisa, oh iya bener ya, si ini begini, oh iya ditambahin lagi. Panaslah hati saudara. Karena itu merembet api, ya ada spirit. Saya aslinya bukan orang bersungut-sungut. Tetapi persungutan bisa timbul karena ada satu, lingkungan mempengaruhi. Kedua, karena keadaan. Misalnya lagi susah, lagi kepepet, lagi bokek, lagi sakit, ngeluh terus, ya kan? Lagi apapun bisa ngeluh karena dalam masalah. Ya, kedua karena ada masalah. Nah, yang kedua itu yang ada masalah itu saya muncul persungutannya, ya kan? Karena dulu sering
dengar suami ngomel lagi, ngomel lagi. Tapi saudara tahu sekarang suami saya kan kemarin sakit nih, ngomel juga kan, ngomel kan. Terus saya bilangin, saya lagi nyetir aja bawa dia ke dokternya bisa ngomel, bisa tiba-tiba ngomel apa? Diem, jangan ngomel. Kalau ngomel tambah sakit lu nggak sembuh-sembuh. Jadi sekarang saya cut. Apapun juga perkataan yang negatif langsung cut. Jangan ngomongin orang, jangan jahatin orang, jangan ngomel-ngomel, jangan bersungut. Semenjak itu mulut gua, suami saya marah pernah lu mau ngapain mulut gua mau ngomong apa kek, gua mau ngomel kek, mau apa kek, mulut gua belum balesin gitu loh. Iya, tapi gua denger, gua capek dengernya. Jadi saya balesin juga saudara, karena ada juga harus konfrontasi, jangan takut, konfrontasi aja, jangan takut. Saya bilang iya, tapi gua yang dengernya gua capek ya. Kalau lu terus ngomel-ngomel gini, lu tambah capek hati lu, keadaan lu tambah sakit. Saya bilang gitu. Nah, semenjak sekarang saya lihat persungutannya udah mulai hilang. Persungutannya mulai nggak ada. Mungkin bertahun-tahun. Ya, sehingga dia keadaannya jadi terpuruk. Terjadilah sesuai dengan persungutanmu. Terjadilah sesuai negatifmu yang diucapkan di mulut. Hingga bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan, berapa puluh ribu yang mati di padang gurun karena ada 4 hal, salah satunya dosa persungutan. Ya, yuk kita baca lagi lebih dalam ya. Ini mengerikan lagi saudara firman-Nya. Kita kupas lagi ya saudara. Nah, kedua kita baca di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-8 ya, saya bacakan. Lagi kata Musa, jika mereka Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Jadi sebetulnya bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi Musa bilang kepada rakyat Israel, kamu itu bersungut-sungut bukan sama saya. Dikatakan, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Tuh, hati-hati. Kita sungut-sungut keadaan, kita sungut-sungut kepada orang, kita ngomelin orang, kita sungut-sungut, kita gak puas dengan keadaan lingkungan apapun juga. Keluar gerutuan, tahu saya menggerutu ya. Ngomel, gerutu, bersungut-sungut, apa aja negatif keluar dari mulut. Sesungguhnya di firman Tuhan barusan dikatakan bukan kepada orang, bukan kepada keadaan, tetapi sesungguhnya persungutanmu itu kepada Tuhan. Tuhan yang di sorga mendengar, Tuhan yang ada di hati kita yang mendengar. Kita aja manusia kesel kalau orang ngomel terus, kita jadinya ilfil ya, nggak suka, nggak seneng. Apalagi Tuhan nggak suka ya, saudara. Ayat selanjutnya kita bacakan di dalam Yakobus 5 ayat yang 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling menyalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan, jangan, kalau Jawa bilang eyel-eyelan, tahu eyel-eyelan? Jangan ngeyel-ngeyel kalau dinasehatin. Jadi seperti orang bebal, ya, dinasehatin, oh enggak, gua enggak kok, gua enggak seperti itu kok, gitu. Ngeyel-ngeyel, berbantah-bantah. Hati-hati saudara. Jadi kita harus setiap firman, setiap nasihat, setiap keadaan itu berbicara pada kita. Kita harus punya hati yang berubah, hati yang lebih baik lagi, hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih baik lawannya persungutan apa saudara? Mengucap syukur. Lebih baik lagi tadi bersukacita dan tertawa. Tadi datang dengan muka-muka pepaya nih. Tetapi setelah puji-pujian di break atmosfernya. Apa? Penuh sukacita. Kalau gereja mau bertumbuh, jemaatnya harus penuh sukacita, penuh ucapan syukur.
Ya, masih ada bangku-bangku yang kosong. Ayo ajak teman-teman, tetangga-tetangga, saudara-saudaramu ke tempat ini beribadah. Karena berbeda, saudaranya lihat, dia kok penuh sukacita. Oh, dia kok berubah ya, lebih baik. Oh, dia lebih ramah. Oh, dia nggak pelit sekarang. Berbagi, bisa ngasih kue, bisa kasih makanan. Dia ke gereja mana nih minggu? Ke gereja Pak Boy loh. Berubah loh dia loh banyak. Wah, kita datang yuk ke gerejanya. No, kan? Puji Tuhan, saudara. Bisa membawa jiwa kepada Tuhan, bisa membawa jiwa ke gereja ini untuk dimuridkan, untuk didengarkan firman. Ya, haleluya, saudara ya. Saya melihat beberapa tempat gerejanya makin berkembang, bertumbuh. Ada juga gereja yang makin menyusut. Hadiratnya kok makin kurang ya. Saya bisa rasakan, saudara. Kenapa? Oh, ternyata ada perselisihan di dalamnya. Ayo dibereskan, karena proses. Pendeta juga bisa kepahitan. Pendeta juga bisa sombong. Akhirnya jemaatnya banyak yang kabur, berselisih. Hati-hati. Ya, kita masih manusia, masih dalam tubuh daging. Bisa berbuat dosa, bisa. Tapi kita hancurkan kedagingan kita. Kerat semuanya. Ikutin apa yang Roh Kudus mau. Berselisihan oke. Tapi akhirnya ada kebaikan, perdamaian. Hati yang berubah lebih luas lagi. Ya, baik juga karena proses Tuhan. Tetapi di proses Tuhan jangan ujungnya pahit. Kecewa, nggak mau ke gereja lagi deh. Ngapain ke gereja Pak Boy di sini katanya. Oh, sungut, ngomel, mana nih sembako, mana nih makanan. Jadi yang datang ke gereja cari roti, ya kan? Cari makanan, ada, saudara ada. Kalau pas bagi beras, pas bagi makanan, datang banyak, lihat pembicaranya, dia orang kaya nih, nanti kita makan nih, habis kebaktian, datang semangat, dia suka bawa berkat nih, yang melayani di tempat ini, semangat, undang teman-teman yang lain, di gereja Pak Boy, ada lagi bagi sembako, ada lagi makanan, datang berbondong-bondong, tapi pada waktu lagi nggak kebagian atau lagi nggak ada, ya kosong, uring-uring, ngomel lagi, gerutu lagi, dumel lagi, semut lagi, hati-hati ya. Makanya kita harus ditegaskan, datang ke rumah Tuhan, cari sumbernya, cari Tuhannya. Kita di hari Minggu ini celebrate perayaan. Setelah seminggu kita mendapat kemenangan, dapat kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kemenangan dari berkat-berkat Tuhan berkelimpahan. Walaupun belum misalnya dalam proses, ayo kemenangan dulu di sini, nyanyi dengan sukacita. Akhirnya masalahmu ada jawaban, ada mujizat, ada jalan keluar. Bisa, saudara, ya kan? Nggak selalu, kita haleluya, puji Tuhan, senang. Aduh, terima kasih Tuhan, baru dapat motor baru. Tiba-tiba ada ngasih, haleluya, nyanyi paling keras gitu. Tapi pada waktu masalah datang, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada Bu Maria, tiba-tiba adik saya ada benjolan. Bu Maria tolong doain ya, takutnya kanker. Ya udah kita doain ya. Terus berapa minggu saya tanyain lagi gimana, udah diangkat, udah diangkat, benjolannya dicek. Ini kanker ganas apa tumor biasa? Terus saya tanya gimana? Tumor biasa. Wah, puji Tuhan ya. Kita bisa muji Tuhan nggak pada waktu sakit datang, tiba-tiba lagi? Bisa nggak? Nggak mudah. Tetapi pada waktu penyakit datang, kita tetap bersorak. Kita nggak ada duit, tetap bisa menyanyi. Kita tetap bisa berdoa. Masalah tetap ada, tapi fokus kita sudah Tuhan. Bukan lagi keadaan yang mempengaruhi hati, tetapi hatimu yang sudah dipenuhi Roh Kudus mempengaruhi keadaan di luar. Bukan yang di luar ini yang akan tergoncang mempengaruhi hati. Bisa kita panik, gelisah, stres. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena Tuhan bilang, aku Raja Damai. Jika engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, damai Tuhan itu di hati. Karena Tuhan ada di hati. Roh Kudus ada di hati. Jadi damai sukacita itu memancar keluar. Mempengaruhi keadaan, mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Sehingga sukacita surgawi akan melimpah-limpah. Walaupun apa? Ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba tak mengeluarkan susunya. Ada kan? Ada kan? Keadaan belum baik, masih kering, masih seret.
Tetapi yang di dalam nih roh udah sukacita, haleluya. Beda. Saya punya pengalaman. Ini pengalaman yang saya suka ingat, saya suka bagikan. Saya waktu itu nggak ada uang sama sekali. Seret, bayaran nih, guru udah nagih-nagih. Di kulkas nggak, cuman ada makanan sedikit-sedikit itu yang saya masak, saudara. Aduh Tuhan, hati saya mencuri, Tuhan, mana duit? Kok ngumpet semua duit ya? Nggak ada datang ke saya gitu, duit yang ngumpet. Nggak ada duit gitu. Tolong saudara, tiba-tiba Bu Maria, boleh nggak datang ke Bu Maria ke rumah? Boleh. Datang nggak satu orang, sekompi, semobil. Doa, ada udah kita doa ya di ruangan tamu ya kan. Ada anak saya punya karena penglihatan juga. Kita doa, saudara. Hadirat Tuhan kuat, pelepasan terjadi, nangis, jerit, terima Roh Kudus, ya kan. Ada sampai karena suka minuman itu yang dari dukun-dukun, saudara ya. Udah pulang. Haleluya, dikasih amplop kagak, saudara. Biasa kan hamba Tuhan ini salam tempel Bu Maria ya. Terima kasih ya, karena saya juga bukan pendeta. Cuma saya mah pelayan Tuhan lah ya. Biasa kan udah bubar gitu ya, udah melayani. Ini Bu Maria ada sedikit kan, dia nggak tahu saya nggak ada duit, nggak dikasih, saudara. Nggak ada. Saudara, saya sampai ngejerit sama Tuhan, Tuhan, aku nggak perlu orang-orang ini datang ke rumah saya, aku perlunya uang, duit, Tuhan. Saya ngejerit loh, ngejerit waktu mereka udah pulang. Saya menjerit di hati ya, orang nggak tahu kan. Tuhan, saya nggak perlu orang-orang ini datang, tapi saya perlunya uang, duit, Tuhan, saya perlu duit. Saya bilang gitu. Saya ngejerit sampai, kalau diceritain bisa aku terharu lagi, nangis ya. Tapi saya percaya ya. Tapi saudara tahu ya, itu pada waktu saya ngejerit begitu, tiba-tiba saya nengok hati saya. Wih, hati saya kok kayaknya gagah perkasa. Kok rohku menyala-nyala. Wih, hebat nih di dalam nih. Masih ada duit? Belum. Masih pas-pasan? Masih dikejar-kejar utang bayaran anak sekolah? Masih. Tetapi waktu itu saya nengok hati saya. Wih, hebat nih di hati, kayaknya urapannya nyala-nyala. Wih, hati saya penuh. Saya merasakan roh saya perkasa, saudara. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Orang dunia lihat keadaan terlibat habis dengan ekonomi, dengan sakit penyakit, dengan masalah dunia, kegoncangan di depan kita akan terjadi malapetaka, perang, ya gunung meletus, tsunami di depan kita. Covid 2025 ada yang pendoa lihat makin lagi merebak lagi, makin hebat. Nah, apakah kita mau sama dengan dunia? Apakah kita mau orang lain kelibas, kita ikut panik, kita ikut khawatir, kita ikut takut? Jangan. Kita sudah dilatih dengan masalah-masalah ujian-ujian hidup. Roh kita perkasa. Milikilah roh yang kuat. Milikilah roh yang excellent. Kayak Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun dapur api ini mematikan saya, tetapi aku tidak akan menyembah patung. Tidak akan meninggalkan Tuhan. Bisa gak iman seperti itu? Sampai maut, sampai kematian. Ya sekarang mah barulah nggak ada beras, nggak ada makanan, barulah sakit penyakit, barulah lost job, barulah banyak hal masalah. Itu didikan, itu ujian iman. Ya sampai nanti maut di depan kita, bisa nggak tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada lagu itu kan? Tetap pegang Yesus, tetap iman kita kepada Tuhan. Ya. Kita dilatih untuk kita tidak bersungut-sungut. Yuk kita baca ayat yang terakhir ya. Ini ayatnya juga bagus sekali, sangat memberkati ya. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin.
Kalau kita sudah melewati masalah kita melewati persungutan, lewati dumel, lewati semua hal yang tidak baik, dan kita tetap bisa bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, maka Tuhan tetapkan kita jadi bintangnya Tuhan, tetap bersinar di kala redup dunia, di kala malam bintang kita makin terang, karena depannya kegelapan meliputi seluruh dunia. Kitalah terang Tuhan. Kata Tuhan, Engkaulah terang dunia. Terang itu akan semakin bersinar kalau ada kegelapan. Jika sekeliling kita gelap, sekeliling kita terjadi hal-hal yang tidak enak, kita bisa tetap bersinar. Tuhan taruh kita di atas, jadi bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Luar biasa. Angkat tangan. Puji nama Tuhan semuanya ya. Tanggalkan persungutan. Tanggalkan ngomel. Kebanyakan ibu-ibu apa bapak-bapak sih yang ngomel? Kalau bapak-bapak bilang tuh mak tuh, ibu-ibu tuh. Tapi ibu-ibu bilang bapak-bapak juga banyak yang suka ngomel. Termasuk suami saya. Tetapi sekarang dia sudah bertobat. Haleluya. Tapi itu proses panjang lama. Asal kita berani cut. Lu jangan ngomel-ngomel. Tadi saya nggak berani loh. Diem aja dia ngomel. Sekarang berani. Udah jangan ngomel terus. Kenapa? Gue capek dengarnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Engkau berikan kami hati yang baru, roh yang baru. Sehingga kami dikuatkan Bapak, sehingga kami tidak berbuat dosa lagi. Yes. Kami menanggalkan manusia lama kami. Kami tanggalkan dosa-dosa kami ya Bapak. Sehingga kami apa yang di hati yang Tuhan sudah bereskan meluap di mulut kami. Sehingga mulut kami tidak ada lagi persungutan, tidak ada lagi ngomel-ngomel, tidak ada lagi gerut Tuhan. Tidak ada lagi perkataan negatif yang keluar dari mulut kami ya Bapak. Biarlah mulut kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Ku naikkan syukurku. Nah itu ya enak. Jadi harus ingat, ucapkan syukur senantiasa. Baik tidak baik keadaanmu, ucapkan syukur karena Tuhan senang. Oh ya Rabaya shekerere, oh Rabaya shekerere, oh. Mari saudara menyembah Dia. Ku naikkan syukurku, yes Lord, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, benar Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Benar Bapak, setiap hari adalah ucapan syukur. Kami mau selalu bersuka cita, tetaplah berdoa dan selalu ucapkan syukur. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
sembah Tuhan. Ayo ucapkan, katakan Tuhan baik. Ada yang terucap di mulutmu. Kau berkata-kata, ayo menyembah. Ayo katakan Tuhan baik. Sekalipun keadaanmu belum baik, Engkau membuatkan hidupmu masa depan penuh pengharapan bersama Yesus. Terus saudara, dengan segenap hati menyembah Tuhan, dengan segenap jiwa menyembah Tuhan, dengan segenap rohmu sembah Dia, sembah Tuhan. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta yang terjadi Tuhan, yang namanya pencurahan Roh Kudus, besar-besaran. Roh kami makin menyala-nyala, roh kami semakin kuat. Terus haleluya. Saudara yang sudah terima Roh Kudus, saudara bisa berbahasa roh, berabaya terus kuatkan rohmu. Pada saat kau berbahasa roh, rohmu kuat. Kau yang belum minta baptisan Roh Kudus, minta pengurapannya, minta urapan baru turun. Terus Roh Kudus bekerja, mengalir, penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru, urapan yang baru penuh. Saudara pegang kepala saudara masing-masing, pegang di atas kepalamu. Ayo semuanya pegang kepalanya, jangan ada yang diam. Yuk pegang kepalanya, yuk ibu pegang. Yuk aku doakan. Bapak yang di belakang bisa pegang kepalanya. Halo, shalom. Ya ditoel. Jangan ada yang tertidur. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ikutin doa saya, di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Roh Kudus turun atasku dalam nama Yesus. Roh yang perkasa masuk di dalam diriku. Mulai hari ini tidak ada lagi pikiran negatif, perkataan persungutan, tidak ada lagi perkataan yang menjatuhkan. Tetapi mulai hari ini kami punya pikiran baik, pikiran Kristus, punya mulut yang selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pegang hatimu dalam nama Yesus, berikan hati yang baru, di mana Roh Kudus diam di dalam hatiku. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau mengurapi. Beri hati yang baru, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang baik. Di dalam nama Yesus kami terima semuanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. 1000 orang di sini. Haleluya. Silakan Mayang. Karena rohmu menyala